pandemi COVID yang tak kunjung usai membuat kita bertanya-tanya, kapan sih sebenarnya kita bisa beraktivitas dengan normal, kita bisa lepas dari COVID-19? Nah, ternyata ada salah satu topik yang bisa membantu kita untuk memprediksi kapan sih COVID ini berakhir, yaitu matematika. Nah, dengan matematika kita bisa memprediksi kapan COVID berakhir berkat bantuan salah satu model yang disebut model kompartemen. Nah, ini nanti kita gunakan untuk memprediksi COVID ini akan berlangsung berapa lama. Nah, daripada penasaran, kita langsung cek saja bagaimana model kompartemen ini ya. Oke, sekarang kita sudah berada di simulasi program dari model yang tadi sempat saya ceritakan. Nah, jadi sebelum kita lanjut, ada beberapa informasi mengenai garis-garis yang berwarna ini. Jadi kalian bisa cek makna dari garis ini pada bagian di atas ini ya. Oke, setelah kalian cek, langsung kita masuk ke programnya. Oke, jadi di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi nanti lamanya pandemi di Indonesia itu seperti apa. Nah, jadi yang pertama kita tahu laju penyebaran. Nah, kita tahu kalau semakin sering kita berinteraksi, maka COVID ini semakin cepat melajunya, begitu ya. Jika kita cek apa yang terjadi jika laju penyebaran ini semakin tinggi. Jika laju penyebaran COVID semakin tinggi, nanti masyarakat yang terjangkit COVID itu akan semakin banyak. Jadi kita bisa cermati di hari ke-20 sampai hari ke-30 ini. Nah, di sini ada sekitar 60 juta masyarakat yang terjangkit COVID. Nah, tentu ini cukup berbahaya, begitu ya. Ini cukup berbahaya bagi kita semua. Nah, walaupun yang sembuh juga cukup banyak di sini, tapi kita harus berhati-hati. Nah, sekarang bagaimana jika laju penyebarannya ini kita tekan? Nah, jika laju penyebarannya kita tekan, jadi kita perkecil begitu ya. Nah, di sekitar hari ke-20 atau 30 ini belum terlalu banyak yang terjangkit COVID-19. Nah, jadi kita cek untuk hari-hari berikutnya. Nah, jadi kalau kita cek di sini mulai cukup banyak yang terjangkit COVID itu di sekitar hari ke-70, jadi menuju ke hari 80. Nah, jumlahnya pun tidak terlalu banyak ya, jadi jumlahnya pun tidak terlalu banyak ya dibandingkan yang tadi. Jadi lebih sedikit masyarakat yang terjangkit COVID-19. Nah, itulah kenapa pemerintah mulai mengadakan adanya pembatasan kegiatan. Nah, itu untuk menekan laju penyebaran agar mengurangi masyarakat yang terkena COVID-19 seperti itu. Nah, jadi kembali ke pertanyaan yang tadi, lalu kapan pandemi ini berakhir? Gitu ya. Jadi pandemi ini akan berakhir ketika kita lihat grafiknya ini mulai menunjukkan tidak ada perubahan, gitu ya. Jadi kita coba cek sampai hari ke-141. Nah, di sini kalau kita lihat, gitu ya. Jadi setelah hari ke-120 itu grafiknya mulai tidak menunjukkan perubahan yang terlalu besar. Jadi garisnya ini sudah mulai lurus. Nah, artinya apa? Artinya kita berhasil mengontrol laju penyebaran COVID-19. Sehingga kalau kita berhasil menekan laju penyebaran COVID ini, sebenarnya pandemi ini bisa berlangsung atau bisa selesai dalam waktu sekitar 120 hari atau sekitar 4 bulan. Nah, tadi kita sudah memprediksi kapan pandemi ini bisa berakhir dengan bantuan matematika. Nah, tetapi tentu ada beberapa faktor yang mempengaruhi lamanya pandemi di Indonesia, seperti mutasi virus, lalu ketaatan kita terhadap protokol kesehatan, dan unsur-unsur lain. Sehingga hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah mengikuti protokol kesehatan dengan baik, mengikuti vaksinasi dengan dosis yang lengkap, serta tetap mengikuti perkembangan kasus COVID yang ada di Indonesia. Jadi, walaupun kondisi saat ini masih belum membaik, kita tetap harus waspada dan berharap semoga ke depannya kondisi ini bisa segera mereda dan bisa beraktivitas dengan normal kembali. Oke, demikian video edukasi saya terkait kasus COVID-19 ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa semakin memahami kondisi COVID di sekitar kita.